Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innal mas'alata la tahillu illa li ahadi thalathatin." Minta-minta tidak halal. Berarti tidak halal berarti haram. Minta-minta tidak halal kecuali untuk 3 jenis manusia. Mari kita dengarkan baik-baik, apakah kita termasuk dari 3 jenis itu atau tidak. Yang pertama, rajulin tahammala hamalatan fahallat lahul mas'alatu hatta yusibaha thumma yumsik. Yang pertama, orang yang menanggung hutang orang lain. Apa? Menanggung hutang orang lain. Maka halal baginya untuk minta-minta sampai terlunasi hutang orang lain tersebut. Setelah itu tidak halal minta-minta lagi. Ustaz, nanggung hutang orang lain sih kayak ngapa? Hutangnya dewek be, urung lunas nanggung hutang orang lain. Diceritakan oleh sebagian ulama, contohnya di dalam Islam kasus perselisihan, misalnya antara satu kabilah dengan kabilah yang lain terlibat perselisihan sampai ada di antara anggota kabilah itu yang terbunuh. Dan biasanya nyawa dibalas nyawa. Dicari pembunuhnya siapa. Kalau seandainya tidak ketemu, maka menuntut ganti rugi yang diistilahkan dengan diat. Apa? Diat. Pernah dengar kasus TKI atau TKW, saya lupa. Yang orang Indonesia ngumpulin duit banyak untuk tebusan. Ya. Atau alternatif yang ketiga dimaafkan. Tapi kalau misalnya salah satu saja dari ahli warisnya tidak setuju, maka harus membayar diat. Nah sekarang diat ini kadang-kadang jumlahnya besar. Saya lupa dulu pas ada TKW atau TKI itu berapa ya minta diatnya. Lupa saya. Sudah terkumpul duitnya, kalau nggak salah setelah itu dimaafkan atau gimana ya. Akhirnya dikasihkan kepada TKI-TKW tersebut. Habis itu terus katanya jadi kayak toko emas berjalan apa gimana. Maksudnya apa? Itu gue tuku emas kopi. Itu salah satu kasus. Tapi ada juga orang yang memang betul-betul untuk menebus nyawanya. Nah dalam kondisi seperti itu boleh orang yang bertanggung jawab itu untuk minta. Demi untuk menebus tanggungan orang lain ini. Kalau sudah tertebus selesai, tidak boleh minta-minta lagi. Ini kondisi yang keberapa? Pertama. Kondisi yang kedua. Rasulullah SAW sampaikan, warajulin asabat hujaihatun ijtahat malahu fahallat lahul mas'alatu hatta yusiba qiwaman min aish. Orang yang kedua, seseorang yang ditimpa musibah sampai menghabiskan seluruh hartanya. Berapa? Seluruh hartanya. Rumahnya habis. Kebunnya habis. Ternaknya habis. Tokonya habis. Si musibah apa Ustaz? Apa kira-kira? Tsunami. Apalagi? Kebakaran. Apalagi? Gempa. Apalagi? Longsor. Apalagi? Hah? Apa? Puting beliung, dirampok nganti entong,
tong. Tabung gas ya digawa. Habis semuanya. Orang yang seperti ini boleh minta-minta sampai kapan? Mati-mati yura hatta yusiba qiwaman min aish. Sampai dia bisa hidup mandiri. Cukup untuk makan dia dan anak-anaknya. Jadi bukan sampai kekayaannya kembali seperti semula. Ya. Dulu sebelum ada kebakaran duitnya 1 M. Pokoknya orang mandek, boleh ngemis nganti ngumpul maning 1 M. Enggak. Sampai dia bisa mandiri. Sampai kebutuhan primernya, kebutuhan primer, bukan sekunder. Sekunder contohnya HP, TV, kulkas. Kulkas apa sekunder? Kulkas sekunder apa primer? Primer. Dia bakul daging dia. Ya kalau umumnya orang bukan kebutuhan primer. Dulu mbah kita punya kulkas enggak? Enggak. Bisa urip? Bisa. Ya. Sampai dia mandiri. Ini berapa ini? 2. Yang ketiga. Wa rajulin asabathu faqatun. Dan orang yang ditimpa kefakiran. Kayaknya ki ana peluang ki. Dengar baik-baik kelanjutannya. Hatta yaquma thalathatun min dhawil hija min qaumihi. Laqad asabat fulanan faqatun. Namun ada syaratnya. Harus ada 3 orang yang bijak. 3 orang yang bijak. Dari masyarakatnya, dari warga kampungnya yang bersaksi bahwa si fulan ini betul-betul miskin. Berapa orang? 3. 3 orang sembarang orang? Bukan. Zawil hija. Orang yang bijak. Orang yang tidak gampang disuap. Orang yang jujur. Sembarang orang jujur? Tidak. Harus dari masyarakat kampungnya. Kenapa? Kenapa? Karena tahu persis. Ada orang jujur dari wilayah lain. Gak tahu dia. Iya pancen tekan ngene nyong klambine rowet-rowet. Sobek-sobek bajunya. Ternyata dia masih punya tanah di sana atas nama istri mudanya. Wah, ini repot gitu. Ya. Perhatikan baik-baik. Nabi SAW itu ketika menyampaikan hadis teliti Nabi kita SAW. Jadi betul-betul pintu minta-minta itu, kalaupun ada jendela itu terbukanya apa? Sedikit. Sebagian orang di zaman ini pengennya jendelanya blah, dibuka selebar-lebarnya. Enggak. Minta-minta itu aslinya haram. Kecuali dalam kondisi yang tadi disebutkan. Kalau sampai ada orang miskin, kemudian ada 3 orang yang bijak dari masyarakat kampungnya bersaksi bahwa ini betul-betul miskin, halat lahul mas'alah hatta yusiba qiwaman min aishin. Maka halal bagi dia untuk minta-minta sampai
mendapatkan kecukupan untuk kebutuhan pokoknya. Berarti kalau habis minta-minta cukup untuk makan 2 hari misalnya, maka sebelum habis tidak boleh minta-minta. Nah, bagaimana dengan orang yang memang profesinya minta-minta? Kemudian Rasulullah SAW tutup sabdanya, ya qabi fama siwahunna minal mas'alati ya qabisatu suhtan. Wahai qabisah. Qabisah itu yang meriwayatkan hadis ini. Selain 3 itu, minta-minta hukumnya haram. Ya'kuluha sahibuha suhtan. Seandainya dia makan dari hasil minta-minta itu, selain 3 kondisi, maka yang masuk ke perutnya adalah barang yang haram. Hadis riwayat Muslim. Dan hadis ini jamaah yang kami hormati, mengajarkan kepada kita agar kita punya harga diri.